Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para tokoh masyarakat, para penggiat majelis ilmu, Bapak Riau dan teman-teman semuanya, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tanpa terkecuali semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali, Allah dudukkan kita di taman surganya Allah. Insyaallah langkah kaki kita semuanya menjadi amal ibadah yang akan menghantarkan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk kita semuanya. Sekarang kita masuk pada maqalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Artinya, maqalah al-khamisah, maqalah yang kelima, an Utsman, itu datangnya dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Sahabat Utsman memberikan nasihat untuk kita semuanya. Nasihatnya, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Hammud dunya, kesedihan tentang urusan dunia, zulmatun, itu menjadi sebuah kegelapan, akan menyebabkan kegelapan fil qalbi, di dalam hati orang tersebut. Wa hammul akhirati, sedangkan kesedihan urusan akhirat, nurun, itu akan menjadi cahaya fil qalbi, di dalam hati orang tersebut. Ini nasihat singkat, padat, tapi luar biasa. Kita telaah bersama. Yang pertama, hammud dunya, segala sesuatu kesedihan yang kaitannya dengan urusan dunia itu akan menggelapkan hati kita. Hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi buta, hati kita tidak bisa menangkap sesuatu yang hak, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Saya kasih contoh. Dari siang Bapak Ibu sudah niat, dari siang, nanti malam badal maghrib ngaji di Masjid Al-Farongo. Udah bagus kan niat itu. Tiba-tiba sore tadi sebelum maghrib, ternyata ada musibah. Motor dicolong maling.
Ibu sibuk ngurusin motor apa tetap ngaji ke masjid? Gimana Pak? Kalau Bapak gimana? Ngurusin motor apa tetap melangsungkan niat ngaji di masjid? Ngurusin motor. Ngajinya kapan saja bisa. Tidak hanya itu, kesedihan dunia itu tidak hanya menutupi kebaikan hati, tapi membuat hati itu gelap buta, sehingga seringkali saking sedihnya urusan motor itu istri ya kena marah, anak juga kena marah, tetangga nanya juga dimarahin. Ngapain sih bang sibuk amat? Momel dia, nggak tahu orang lagi sedih apa gitu. Saking gelapnya hati, sedih. Terus kira-kira karena hilangnya motor tadi, kira-kira bapak ibu masih ingat sholat maghrib nggak? Woi, kira-kira masih ingat sholat maghrib apa sibuk ngurusin motor? Hilangnya tadi 10 menit sebelum maghrib. Ini luar biasa Pak. Dan itu memang dibuktikan, orang itu kalau terlalu cinta dengan harta, kesedihannya pun akan semakin hebat. Kalau sedih itu semakin hebat, itu menutup hati. Sehingga kalau diingetin, bang, udahlah sholat maghrib dulu, kira-kira bapak reaksinya gimana? Masih mending tar dulu. Malah ada yang ngamuk, ada yang ngamuk. Sholat mah nanti aja masih bisa, ini motor aja dicari gitu. Dan ini sebuah fakta yang sering terjadi. Makanya sahabat Utsman tahu betul bahwa kecintaan terhadap dunia itu akan membuat kesedihan, dan sedih urusan dunia membuat hati kita menjadi gelap. Semuanya akan begitu Pak. Makanya kita tidak boleh berdoa minta supaya tidak diberikan musibah. Kita nggak boleh doa begini Pak, ya Allah, jangan kau berikan musibah kepadaku, jangan kau berikan ujian kepadaku, jangan kau berikan sakit kepadaku, saya pengennya sehat terus, senang terus. Doa begitu tuh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini tempat untuk menerima musibah. Tempat ujian itu dunia. Kalau ada orang nggak mau diuji oleh Allah, orang nggak mau dikasih musibah oleh Allah, itu sama juga dia sudah bosan hidup di dunia. Berarti kemana Pak? Kalau udah bosan kemana Bu? Ya mati, mati. Maka doa yang benar itu, ya Allah, berilah kekuatan menghadapi ujian. Ya Allah, berikan solusi jalan keluar dari musibah ini. Begitu Pak. Ya Allah, berikan obat dari penyakit ini. Itu diperbolehkan, itu dianjurkan. Tapi kalau doanya, ya Allah, saya nggak mau diberi ujian, nggak mau diberi musibah, nggak mau diberi sakit, ya sudah, berarti mati. Karena kalau bapak sudah mati, nanti masuk surga, nah itu baru nggak ada musibah, nggak ada musibah, nggak ada ujian, nggak ada kesedihan. Nanti di surga. Kalau di dunia pasti akan begitu, dan itu akan terus silih berganti. Makanya orang itu dalam fenomena hidupnya, saat ini bapak seneng, besok bisa jadi sedih. Saat ini bapak lagi sedih, besok berganti senang, dan itu akan terus. Dulu waktu bujangan kepengen punya istri, betul Pak? Wah, cinta luar biasa, dia katakan ini wanita idaman saya, ini wanita tercantik di dunia. Begitu nikah seneng nggak? Kalau bapak lagi seneng, waspada. Suatu saat orang yang bapak seneng akan bikin kesel hati bapak. Betul nggak? Bapak udah dibikin kesel istri belum? Tinggal keselnya terus ya. Pas
awal-awal seneng, sekarang tinggal kesel mulu kita. Ini fenomena hidup memang begitu. Ibu dulu waktu nikah kan seneng ya dapat suami ya. Sekarang udah dibikin kesel suami belum? Tinggal kesel mulu itu. Ini memang begitu, fenomena hidup itu begitu. Nanti sudah nikah kepengen punya momongan, betul? Masya Allah, lahir anak pertama girang luar. Hati-hati kalau lagi girang, waspada. Nanti Allah kirim ujian lewat itu. Nanti suatu saat anak akan bikin kesel hati orang tuanya. Betul Bu? Udah dibikin kesel belum? Malah kadangnya gregetem, ya Allah Ustadz, kalau bisa gua masukin lagi. Saking kesel dah. Akan terus begitu kehidupan dunia itu. Nah, ketika kita memahami bahwa kehidupan dunia itu bergilir silih berganti, maka kalau lagi seneng ya biasa-biasa saja. Kalau lagi sedih ya biasa saja. Tujuannya apa? Biar kita enak menjalani kehidupan. Saat ini dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat musibah, ya sudah sabar, innalillah, udah tenang aja. Artinya ketika Bapak Ibu lagi senang, jangan mengganggu ibadah kita. Begitu juga sebaliknya, ketika lagi sedih pun jangan mengganggu ibadah kita. Kadang-kadang tuh ada orang modelnya begitu Pak, nggak tahan diuji dengan kenikmatan. Kemarin waktu hidup masih sederhana, tiap azan di masjid, tiap ngaji datang. Giliran usahanya maju, akhirnya dia udah mulai jarang-jarang datang ke masjid. Artinya kenikmatan yang Allah berikan mengganggu dia. Ada juga yang sebaliknya, waktu masih sederhana, masih miskin, dia jarang ke masjid. Giliran sukses, luar biasa rajin ke masjid. Ada yang model begitu. Jadi ujian itu macam-macam Pak. Maka di sini yang terpenting apa? Hubungan hati kita dengan dunia nggak usah berlebihan, santai gitu aja Pak. Dengan begitu satu saat diuji oleh Allah, kesedihan itu tidak menutup hati kita. Sebab orang kalau sudah tertutup hatinya, itu nggak bisa membedakan mana hak mana batil. Apalagi kalau orang sudah diliputi amarah, itu kejernihan hatinya, kejernihan akalnya hilang Pak. Makanya ini penting sekali untuk kita waspada mengendalikan hawa nafsu dan kesedihan hati kita. Berikutnya wahamul akhirah, kesedihan akhirat justru akan menyebabkan hati kita bercahaya. Artinya apa? Kesedihan yang hubungannya dengan akhirat. Contoh begini, kalau orang mukmin yang berpikir jauh ke depan, itu selalu berpikir besok saya di surga apa di neraka. Dia akan berpikir begitu Pak, sehingga dia tuh rada sedih. Ya Allah, semoga ibadah saya diterima Allah. Semoga saya tidak masuk surga, tidak masuk nerakanya Allah. Semoga saya tidak disiksa di alam barzah. Kesedihan-kesedihan yang hubungannya dengan akhirat itu akan membuat hatinya semakin bercahaya, sehingga ibadahnya semakin tekun, semakin rajin. Tapi kalau orang udah nggak berpikir tentang akhirat, dia pasti akan cahaya hatinya, cahaya keimanannya akan redup. Bahkan lama-lama cahaya keimanan akan mati. Nah kalau sudah mati diomongin akhirat nggak nyambung. Bang, hati-hati, jangan begitu, kalau usaha ntar disiksa di alam kubur. Apa jawab dia? Mati mah bagaimana nanti? Begitu katanya. Kalau dinasihatin mati, kayak udah mati aja. Jawabannya nggak enak terus, nggak nyambung hatinya. Makanya ketika kita berpikir tentang akhirat, ya Allah, bayangin siksa alam barzah seperti apa, siksa di neraka seperti apa, bahayanya makan barang haram seperti apa, bahayanya menzalimi orang seperti apa. Kesedihan-kesedihan seperti itu justru menyebabkan hati kita malah bercahaya, sehingga ibadah semakin rajin. Dan tidak hanya masalah akhirat, masalah ibadah syariat yang biasa kita lakukan pun sama.
Umpamanya nih, bapak biasanya tahajud, tiba-tiba kesiangan, tahu-tahu udah subuh, bapak sedih nggak? Oh enggak, emang nggak pernah tahajud. Bagi yang biasa tahajud itu sedih, Pak. Bagi yang biasa tahajud, tiap malam tahajud, kok kesiangan, itu sedihnya seharian gak hilang-hilang. Kesedihan seperti itu justru membuat hatinya bercahaya. Kenapa? Karena dia akan lebih gigih, lebih berjuang lagi untuk bangun malam sholat tahajud. Sama, bapak biasa sholat subuh berjamaah di masjid, biasa tiap subuh di masjid. Tiba-tiba kesiangan, bangun-bangun udah komat, bapak belum ke kamar mandi, belum kebutuhan yang lainnya. Sedih nggak, Pak? Sedih nggak? Sedih kalau memang bapak biasanya ke masjid. Ya kalau enggak ya santai aja. Kalau nggak pernah atau nggak rutin ya santai, kesiangan biasa. Malah kadang-kadang ada yang parah kok, Pak, udah subuh kesiangan jam 7 baru bangun, nggak ada sedih-sedihnya, malah nyeduh kopi lah, ngerokok lah gitu. Bukannya buru-buru ngambil wudhu, enggak. Nah, itu sebagai tanda kalau bapak ketinggalan ibadah kok sedih, berarti cahaya iman masih ada di dalam hati kita. Maka itu sebagai barometernya di situ. Bapak kesiangan gak bisa tahajud kok santai saja, berarti memang cahaya tahajud gak ada di dalam hati kita. Sholat subuh kesiangan sampai jam 7 nggak ada penyesalan, nggak ada sedih, berarti cahaya iman tentang masalah sholat sudah mulai pudar. Sama baca Quran juga begitu, Pak. Bagi orang yang biasa tiap hari baca Quran 1 juz, 2 juz, kok nggak baca, itu seharian rasanya tuh gamang, Pak, kayak ada yang hilang di dalam dirinya. Sama kan yang bapak rasakan juga begitu kan? Woi, nggak bisa ngerasain karena belum terbiasa baca Quran. Coba bapak biasakan, Bu, biasakan baca Quran setiap hari. Nggak usah banyak-banyak lah, sehari semalam 1 juz saja. Ibu biasakan tiap hari. Kok tiba-tiba nggak bisa baca karena kesibukan? Nanti ada kesedihan di dalam hati. Nah, kesedihan semacam itu justru menjadi nur, cahaya di dalam hati orang itu, sehingga dia akan semakin gigih. Saya tidak boleh kecolongan lagi, saya tidak boleh gagal lagi. Itu cahaya. Makanya bapak ibu harus merasa sedih kalau ketinggalan ibadah tapi nggak ada penyesalan di dalam hatinya. Harus sedih, Pak. Kenapa? Itu tanda cahaya iman mulai Allah cabut di situ. Nanti lama-lama yang tadinya subuh ditinggalkan, lama-lama meningkat. Tidak hanya subuh, isya juga ditinggal. Lama-lama ya 5 waktu ditinggal. Makanya itu nanti kalau 5 waktu ditinggal terus nggak ada kesedihan di dalam hatinya, udah hilang tuh, cahaya iman udah hilang, dan itu sangat membahayakan. Makanya orang yang berbuat dosa tapi ada kesedihan di dalam hatinya, itu harapan taubatnya besar, peluang taubatnya masih besar. Tapi kalau ada orang berbuat dosa kok nggak ada sedih-sedihnya, nah itu harapan untuk taubat sangat kecil. Makanya kalau ibu lagi berbuat dosa harus nyesel. Ibu habis ngomelin suami, nyesel nggak biasanya, Bu? Oi, Bu, sedikit. Udah biasa ngomel jadi nggak ada sedihnya gitu kan. Harusnya sedih. Suami juga begitu. Maka bapak ibu kalau lagi galau seperti itu, urusan dunia galau, itu jangan terus dibawa hiburan yang berbau dunia, tambah galau. Terus dibawa mana, nyari hiburan itu yang bersifat akhirat. Bawa ke masjid, dibawa ngaji, dibawa sholat, itu akan cepat terobati. Serius, Pak. Bapak galau masalah bisnis mamanya, terus bapak nyari hiburan, mancing, karaokean, apalagi
dan lain-lain, itu tambah stres. Urusan gak beres malah hati tambah stres. Kalau lagi galau urusan duniawi maka apa? Ke masjid, ngaji, baca Quran, capek tidur aja di masjid. Ntar waktunya sholat, insya Allah urusan beres, hati juga tenang. Cuman hal seperti itu sudah mulai langka. Maka di sini nasihat sahabat Utsman menjadi penting untuk pegangan kita, khususnya di kehidupan akhir zaman seperti ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya wal maqalatus sadisah. Sekarang makalah nasihat yang keenam. Nasihat yang keenam, an Aliyin radhiyallahu anhu, datangnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya, wa karramallahu wajhah. Nasihatnya begini: man kana fi thalabil ilmi, man siapa saja, kana fi thalabil ilmi, yang berada di dalam mencari ilmu, khususnya mencari ilmu agama, kanat al jannatu, maka surgalah fi thalabihi, yang hakikatnya sedang dicari orang tersebut. Bapak Ibu dari rumah datang ke masjid niat ngaji, dengerin nasihat, dengerin hadis, hakikatnya ibu tidak hanya mencari ilmu, tapi hakikatnya mencari surganya Allah. Sehingga ini jaminan. Jaminannya apa? Man kana fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berada di thalabul ilmi, sedang mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah, berada sabilillah. Sehingga umpamanya kok sampai umpamanya mohon maaf mati nih Pak, mengaji mati, itu langsung dijamin sabilillah, syahid, matinya syahid. Orang syahid itu jaminannya surga. Begitu juga dalam riwayat, barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmunya Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Rajin ngaji, di masjid ngaji, di musola ngaji, malam Kamis ngaji, malam Jumat ngaji, rajin ngaji. Orang seperti itu akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Nanti ketemu nanti Pak, jalan surganya ketemu. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan mencari ilmu, khususnya ilmunya Allah, yaitu ngaji. Dan sebaliknya, wa man kana fi thalabil ma'siyah, barang siapa yang mencari kemaksiatan, berjalan untuk menuju kemaksiatan, kanat annaru fi thalabihi, maka hakikatnya neraka itulah yang sedang dicari oleh orang tersebut. Orang kok berjalan kemana? Mau ditanya gitu, mau kemana? Mau ikut judi no di sono, taruhan judi. Bapak berjalan menuju perjudian, itu hakikatnya Bapak sedang maranin neraka. Maranin neraka. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang mukmin yang solih setiap harinya itu perjalanannya menuju surga. Setiap harinya, dari hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu, orang mukmin yang soleh itu semakin mendekati surganya Allah. Sebaliknya orang mukmin yang tidak soleh, ada nggak Pak orang mukmin tidak soleh? Banyak. Pada hakikatnya tiap hari dia itu berjalan menuju nerakanya Allah. Maka kematian bagi orang mukmin yang soleh itu bukan sesuatu yang menakutkan, justru dirindukan. Kematian itu dirindukan. Kapan ya gua bisa mati? Begitu Pak. Maka pertanyaannya, Bapak termasuk orang yang rindu dengan kematian atau tidak? Woi, Bu,
Ibu termasuk orang yang rindu dengan kematian tidak? Nah, harus rindu dong Bu. Karena sebaliknya orang mukmin yang tidak soleh, mukmin tapi masih nakal gitu kerjaannya, kematian itu sesuatu yang menakutkan. Karena dia tahu kalau mati resiko. Tapi bagi mukmin yang soleh, kematian itu dirindukan. Sama dia tahu kalau mati berarti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya surga. Makanya kalau ditanya kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi sekelompok orang yang benar-benar soleh. Makanya tanyakan pada diri kita, pada diri masing-masing, termasuk yang merindukan kematian atau mengingkari kematian, itu tanyakan. Hai Bang Dani, udah rindu kematian belum Bang Dani? Jangan kalah dengan Pak Sabrudin, itu mah udah rindu banget kematian. Bayangannya begini Bu, tiap hari kita menyebut nama Allah, betul? Tiap hari kita ruku, tiap hari kita sujud di hadapan Allah. Mestinya muncul tuh rasa kangen pengen bertemu dengan Allah. Harusnya kan begitu Pak. Kita tiap hari sebut-sebut Allah, 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 sebut-sebut. Tiap hari kita sujud, kita doa sama Allah tiap hari. Harusnya itu muncul rasa kangen pengen bertemu dengan Allah. Harusnya begitu. Nah kira-kira kangen itu sudah ada belum dalam diri kita? Ya Om Rio, udah kangen sama ketemu Allah nggak? Belum. Ini kalau belum ada rasa kangen, ini jadi pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya apa? Jangan-jangan kita ibadah karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jangan-jangan kita ibadah karena sifat egoisme kita. Bapak sholat, kenapa? Ya egois ujung-ujungnya. Kenapa sholat? Ya biar badan sehat, rezeki dilancarkan. Begitu kan? Egois. Bapak kenapa puasa? Ya biar satu biar sehat, dua dapat pahala, ketiga ngirit. Ya egois lagi namanya. Jadi selama ini ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau jujur nih, kita ibadah tuh selalu egois, mementingkan diri sendiri. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka tidak akan tumbuh rasa kangen pengen berjumpa kepada Allah. Bu, harusnya begini. Kenapa sholat? Karena saya bersyukur kepada Allah. Ngarep-ngarep pahala enggak? Nah, itu baru keren tuh Pak. Kalau itu yang terjadi, tumbuh tuh kangen, rindu sama Allah. Sehingga kalau disebut asma Allah, hati itu bergetar. Bergetar. Makanya ketika panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, reaksi orang mukmin itu beda-beda. Ada yang bergetar hatinya, langsung bergegas. Ngapain Pak? Wudu ke masjid gitu kan. Ada yang malah kesel juga ada. Udah adzan lagi baik gitu ya. Ada ya begitu ya. Dengar adzan kok sedih gitu bawaannya tuh. Ya udah ada sedih banget tuh. Ada yang cuek dengar adzan, bodoh amat. Yang ngopi ya masih ngopi, yang masih nonton TV ya masih terusin nonton TV, cuek sekali. Nah ini yang bahaya Pak. Makanya mulai sekarang ditata. Ketika kita ibadah niatnya apa? Niatnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur aja. Kalau itu kita tanamkan Bu, maka di hati ini akan tumbuh kangen berjumpa dengan Allah. Harus orang mukmin harus kangen. Orang mukmin kok nggak kangen sama Tuhannya, ini aneh gitu loh Bu. Orang mukmin kok nggak mau ketemu dengan Tuhannya, aneh lagi. Maka orang mukmin yang benar-benar sejati itu kalau ditanya
Sudah siap mati belum? Insya Allah siap, begitu. Kenapa? Karena ditunggu-tunggu. Dengan kematian itulah besok di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Maka saya ulang pertanyaannya, rindu dengan kematian nggak? Masih belum bisa jawab. Bu, udah pengen ketemu Allah belum? Takut. Makanya ini kita latihan menata hati, menata ibadah. Kalau selama ini nih kita ibadah tuh egois, malah kadang-kadang itu ada sebuah keangkuhan. Masa gua nggak bisa umroh? Angkuh kan? Dia umroh karena apa? Karena ngelihat tetangganya pada umroh, sehingga dia ikut-ikutan umroh. Ilokan gua nggak bisa berangkat haji, duit banyak. Keangkuhan, Pak. Baca Quran juga begitu. Kenapa baca surah Waqiah? Biar rezekinya dilancarkan. Ya egois itu namanya. Jadi ibadahnya nggak benar-benar untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, sifat-sifat egois di dalam ibadah ini harus kita kikis, kita hilangkan. Pelan-pelan kita hilangkan. Tujuannya apa? Biar ibadah kita itu ada ruhnya. Kalau ibadah itu ada ruhnya, nanti akan menyebar energi positif itu ke seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya Bapak jangan heran kalau terjadi begini. Bapak rajin sholat di rumah, rajin, tapi istri masih males ikut sholat, anak juga masih males ikut sholat. Kenapa? Bisa jadi sholat kita nggak ada ruhnya. Kenapa nggak ada ruhnya? Karena Bapak sholat bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Egois tadi, sifat-sifat egois. Bapak sholat duha, tiap hari duha. Untuk apa? Untuk apa duhanya? Rata-rata mereka selalu menjawab, biar rezekinya lancar Ustadz. Begitu kan? Nah, ini kan namanya egois. Sehingga ketika Bapak sholat di rumah pun, istri nggak tertarik ngikutin sholat. Anak juga masih susah disuruh sholat, nggak ada ruhnya. Baca Quran juga sama. Kalau kita baca Quran tidak untuk Allah, hanya untuk kepentingan diri sendiri, nanti nggak ada ruhnya. Sehingga Bapak mah rajin baca Quran, istri mah tetap rajin nonton TV, anak tetap rajin megang HP, nggak ada ruhnya. Makanya sekarang kita perbaiki ibadah kita, bersyukur kepada Allah. Yang lain nggak usah diniatin, beres urusan Pak. Bapak sholat duha, Bapak baca surah Waqiah, nggak usah diniatin biar rezeki lancar, nggak usah. Terus gimana ya? Dalam rangka bersyukur aja. Itu udah beres urusan. Karena janji Allah jelas, la in syakartum la azidannakum. Beres urusan. Nah, dengan begitu ibadah kita pun muncul ruhnya. Kalau ibadah ada ruhnya, itu menyebarkan energi positif sehingga orang-orang itu tertarik ingin ngikutin jejak ibadah yang kita lakukan. Sehingga dakwahnya itu semakin mudah. Kadang-kadang udah teriak-teriak, ayo sholat, ayo ngaji, nggak ada yang datang. Kenapa? Ya karena nggak ada ruhnya. Makanya ini penting sekali memperbaiki niat kita di dalam ibadah. Dan sebagai penutup, begitu juga di dalam perjalanan kita, Bu, kemaksiatan itu sama juga kita menuju nerakanya Allah. Maka kalau lagi pengen berbuat maksiat, gak usah diniatin. Maksiat kok pakai diniatin? Besok pagi saya pengen ngomelin suami, gak usah diniatin. Kenapa? Ya sama juga Bapak Ibu merencanakan surga bagi dirinya sendiri, menyiapkan surga bagi dirinya sendiri. Makanya yang terlanjur berbuat maksiat, segera taubat istighfar. Istighfar itu mudah diucapkan tapi susah. Sebab kenapa? Banyak orang istighfar tapi hatinya nggak ada penyesalan. Betul nggak Pak? Istighfar paling kenceng, paling banyak istighfarnya, tapi ada penyesalan nggak? Kalau kita istighfar terus hati kita nggak ada penyesalan atas dosa yang pernah kita lakukan, istighfar seperti itu perlu diistighfari kembali.
Itu istighfar yang perlu diistighfari kembali. Kenapa? Karena itu sebuah kezaliman juga. Ibu minta ampun, ya Allah ampuni aku, tapi ibu gak pernah mengakui dosa-dosanya. Ya Allah ampuni aku, tapi bapak gak pernah menyesal perbuatan yang pernah dilakukan. Itu namanya kezaliman. Bapak ibu berbuat zalim kepada Allah. Maka kalau lagi istighfar, hadirkan semua kesalahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, hadirkan sehingga muncul penyesalan, baru istighfar, astagfirullah. Nah itu namanya bapak menutup lubang neraka yang pernah kita buat. Kalau udah tertutup, selesai, insya Allah kita mati husnul khotimah, mendapatkan surganya Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.